mengalir dalamku. Katakan yes. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Kami menari. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Yuk mari kita mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Shalom anak-anak semuanya. Apa kabar? Wah, puji Tuhan. Kita bisa ketemu lagi di ibadah sekolah minggu kali ini. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah kita nih. Ayo semuanya duduk yang rapi. Kita akan mulai. Kita akan katakan kepada Bapa kita di surga, kalau kita mau datang pada Dia. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk datang ke hadiratnya. Kita nyanyikan Bapa, aku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. sekali lagi yuk adik-adik kita katakan, Bapa kami datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, Kami bersyukur naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah. atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari Tuhan, Pagi hari, siang hari, siang hari, sore dan malam hari Tuhan. sore dan malam hari, tak hentinya Kami mengucap syukur mengucap syukur atas kebaikan. sekali lagi kita nyanyikan dari awal adik-adik. Jadikan lagu ini sebagai doa adik-adik sekalian. Bapa-Ku datang padamu, Kami bersyukur naikkan ucapan syukur atas kasih atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan. atas kebaikan-Mu. Ayo adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau masuk ke dalam doa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Bapa, karena di hari yang baru ini Engkau sudah memberikan kepada kami berkat-berkat yang begitu luar biasa. Karena itu sekarang kami datang Tuhan kepadamu. Kami anak-anak Tuhan rindu untuk beribadah kepadamu Bapa. Dan biarlah Engkau menyertai ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan terima kasih, bersyukur atas kasih karunia Tuhan sepanjang malam yang sudah kami lewati Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Siapa yang di sini yang merasa sukacita? Wah, puji Tuhan. Kakak-kakak di sini juga sudah merasa sukacita. Tadi mereka mengangkat tangan. Sekarang kita akan nyanyikan lagu Sungai Sukacitamu adik-adik. Adik-adik bisa bangkit berdiri. Mari, yuk kita gerak bareng-bareng. Sungai Sukacitamu.
yes. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bentar. Nah, kayaknya adik-adik kurang semangat. Coba adik-adik angkat tangannya tinggi-tinggi ke atas seperti ini. Ya udah, terus goyangin gini ya adik-adik. Ini, wah, biar makin semangat gitu kan. Pagi-pagi masa udah gak semangat. Ayo kita, katanya kita bilang kita suka cita, jadi kita harus nyanyi dengan semangat adik-adik. Ayo, dari awal kalau muka. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan yes. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Kami menari. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Yuk mari kita mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, Melayanimu. melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Dari awal, ikutin gerakan kakak ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Yuk nari yuk adik-adik. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari mengalir yuk adik-adik. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, Melayanimu Tuhan. melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir sekali lagi Bu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Kami mau melayanimu Tuhan. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan. Oke adik-adik silahkan duduk adik-adik. Ya tadi kita sudah bersenang-senang bersama. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Yuk mari kita siapkan lagi hati kita adik-adik. Kita buka hati kita. Kita bilang Tuhan Yesus, kami mau untuk membuka hati untuk firman-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini adik-adik. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Kita ingin jadi seperti siapa? Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Yuk adik-adik mari kita nyanyikan lagi dari awal. Kita bilang kami mau buka hati kami untuk firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu.
melakukannya setiap hari. Yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikan kami jadikan anak Tuhan yang manis. anak Tuhan yang manis. Kita katakan lagi dari awal adik-adik, kita bilang sama Tuhan, kami mau buka hati untuk firman Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan sebab kami mendengar. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap Mari hari. kita puji Roh Kudus karena Dia ada yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita puji lagi Roh Kudus yang manis. Kudus yang manis, Tolong kami Tuhan, tolong aku turuti firman. menuruti firman Katakan lagi Roh Kudus Tuhan. yang manis. Roh Kudus yang manis, Jadikan kami Tuhan jadikanku anak Tuhan yang manis. anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, Anak Tuhan yang manis. anak Tuhan yang manis. Yuk adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, benar Tuhan, Tuhan yang tolong kami menjadi anak Tuhan yang manis Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menaungi kami Tuhan, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu ini Bapa. Berkatilah Katian yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kami Bapa. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang menolong dan memberkati mulut bibirnya, sehingga kami dapat memahami. Kami anak-anak Tuhan di sini rindu untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu tertanam dalam hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami ini anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Kakak-kakak di sini berharap adik-adik sehat-sehat selalu di rumah ya, dan papa mama juga kakak dan adik. Nah, kemudian setelah tadi kita memuji dan memuliakan Tuhan, sekarang kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Ketemu lagi dengan kakak di sini ya. Hari ini kita mau bahas tentang iri hati. Itu. Sebelumnya, adik-adik boleh cari Alkitabnya masing-masing ya, karena di sini nanti ada beberapa ayat yang mau kita baca sama-sama. Untuk adik-adik yang masih kecil yang belum bisa baca, seperti biasa, mungkin papa mamanya boleh bantu ya. Kita baca. Kalau misalnya Alkitab yang bukunya nyarinya susah, boleh pakai HP juga, dari Alkitabnya nggak apa-apa. Alkitabnya dari HP maksudnya. Nah, kemudian sekarang kita lihat, kita bahas tentang iri hati ya. Nah, iri hati itu mungkin kita sering dengar kata-kata iri hati. Bahkan di Alkitab itu banyak sekali ayat-ayat yang menulis tentang iri hati. Adik-adik tahu nggak iri hati itu apa sih? Nah, iri hati ini nggak cuma orang dewasa yang bisa ngerasain. Kalau orang dewasa yang merasakan iri hati, kita nggak bisa lihat gitu ya, orang itu iri atau enggak. Tapi kalau anak-anak gitu ya, masih sebesar adik-adik tuh, masih kecil, nah itu kalau iri kelihatan gitu ya. Karena apa? Nah, iri itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau di sini kita lihat ya, iri hati itu adalah satu keadaan di mana kita tidak suka dengan
keadaan orang lain atau keberuntungan yang dimiliki oleh orang lain, gitu ya. Jadi ada rasa nggak senang kalau lihat orang lain senang, itu iri hati. Nah, kemudian yang bisa merasakan iri hati itu siapa? Dari adik-adik umur misalnya masih kecil sekali gitu ya, udah bisa iri hati belum? Udah gitu ya. Tapi kalau anak-anak kelihatan. Jadi kalau misalnya temennya punya mainan bagus nih gitu, nanti dia kalau dia iri, kok punya mainannya bagus ya, aku kok nggak punya gitu ya. Nanti dia langsung bilang atau dia langsung ngomong ke mamanya, mama aku pingin punya mainan tuh seperti siapa namanya Esther misalnya. Nah itu kan, oh Esther punya mainannya lebih bagus ya, kok aku nggak punya sih. Nah itu iri gitu ya. Kita udah punya iri hati di situ. Nah itu juga kakak-kakak, misalnya kakak-kakak yang lebih besar atau orang dewasa bisa iri hati nggak? Bisa gitu ya. Bahkan kalau orang dewasa yang iri hati, orang-orang gede yang iri hati itu bahaya karena kan nggak kelihatan ya orang yang menyimpan iri hati. Nah sebenarnya kalau iri hati itu misalnya kita kalau apa sih kak gitu kejadiannya, adik-adik mungkin pernah pasti ya merasakan, biarpun mungkin nggak ngomong sama mama, ma aku iri sama temen aku tuh katanya kok dia bisa ya mamanya beliin HP baru, atau misalnya dia bisa ya punya sepatu bagus gitu ya. Nah pada saat kita mulai membandingkan kondisi kita dengan orang lain, di situ iri hati mulai muncul gitu ya. Jadi mulai adanya di situ, kita banding-bandingin orang. Kok rumah dia bagus ya, rumah aku nggak bagus, misalnya gitu ya. Kok dia punya mobil, aku kok nggak punya. Nah itu udah mulai iri tuh, gitu ya. Atau yang sering mungkin kalau adik-adik di sekolah, kok dia bisa ya jadi ranking 1, aku kok nggak bisa gitu. Kalau sudah iri hati, nanti akhirnya dalam hati kita akan muncul prasangka-prasangka jahat terhadap teman kita, misalnya. Mungkin dia suka nyontek jadi nilainya bagus misalnya gitu ya. Padahal teman kita itu memang belajarnya rajin gitu kan. Nah terus begitu misalnya apalagi mungkin dia curang kerjasama sama teman sebangkunya. Padahal enggak, memang dia kerja keras, dia belajar supaya bisa dapat nilai bagus. Nah itu hal-hal kecil yang mungkin dalam keseharian adik-adik misalnya iri sama kakak, iri sama adik gitu ya. Kok mama kayaknya lebih sayang ya sama adik daripada sama aku misalnya gitu. Jadi nanti adiknya dimarah-marahin gitu karena dipikirnya mama sudah pilih kasih. Atau misalnya iri sama kakak, kok kakaknya kalau minta apa-apa selalu dibeliin ya, kalau aku yang minta nggak pernah dibeliin, lama beliinnya gitu ya. Itu iri hati gitu. Nah di sini kita lihat lagi ya, iri hati itu sering sekali terjadi dalam kehidupan kita karena seringkali nggak kita sadari gitu, kita banding-bandingkan kita dengan orang lain gitu ya. Padahal Tuhan mengirimkan berkat itu untuk setiap orang berbeda. Tuhan ngasih berkat berbeda gitu ya, mungkin jalannya juga berbeda. Nah itu iri hati itu adalah perbuatan yang tidak baik. Di Alkitab itu ada beberapa ayat, banyak ya, cuma di sini kakak ambil tiga ayat. Misalnya dari yang pertama tuh dari Keluaran 20 ayat 17. Nah Keluaran 20 ayat 17 ini adalah 10 perintah Tuhan ya. Itu kalau adik-adik sudah ketemu, kalau misalnya belum boleh dicatat ayatnya, nanti dicari ya sama papa dan mama. Keluaran 20 ayat 17. Itu bunyinya, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Di situ jelas isinya bahwa kita nggak boleh punya rasa iri hati, gitu ya. Kemudian yang kedua dari Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16 ini bunyinya, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, dari dua ayat ini kita tahu bahwa iri hati itu memang perbuatan yang perasaan yang nggak disukai oleh Tuhan, gitu ya. Karena pada saat kita punya rasa iri dalam hati kita akan punya prasangka-prasangka buruk dengan orang lain. Bahkan yang lebih ekstrimnya atau lebih ini ya, kadang-kadang kita akhirnya berusaha membuat supaya orang lain celaka atau membuat orang lain gak suka gitu ya, karena kita iri. Nah itu yang gak boleh adik-adik ya. Sekarang kira-kira iri hati itu bisa gak dihilangin? Nah kalau kita
lihat ya, iri hati itu timbulnya di dalam hati. Jadi kadang-kadang ada orang yang iri tapi diem, ada orang yang iri tapi bicara, sehingga ketahuan kan. Obat iri hati itu cuma satu, yaitu kita harus bisa selalu bersyukur kepada Tuhan gitu ya, dalam segala macam kondisi, dalam segala macam keadaan, kita senang atau kita susah, kemudian dengan segala yang sudah Tuhan berikan kepada kita, nah kita harus belajar bersyukur dengan itu semua. Kalau misalnya kita sudah bisa bersyukur, maka hati kita juga akan senang dan tidak akan ada iri hati. Jadi kalau teman kita misalnya jadi juara 1, kita nggak iri gitu ya. Jadi kita ikut senang. Kalau teman kita misalnya dibelikan mainan baru sama mama papahnya, kita juga ikut senang, bukan iri gitu ya. Nah kalau adik-adik lihat tuh, kalau orang yang mudah bersyukur dengan apa yang sudah dia miliki, pasti mukanya berseri-seri gitu ya. Kalau misalnya digambar tuh, mukanya akan selalu mudah tersenyum. Itu beda sama orang yang selalu punya rasa iri dalam hatinya. Pasti mukanya muram gitu ya. Muram itu kayak orang antara marah dengan sedih gitu kan. Nah itu kalau orang punya rasa iri hati akan seperti itu mukanya. Jadi orang lihatnya kok mukanya kok gitu ya gitu. Nggak ceria gitu ya. Nah itu orang-orang yang punya rasa iri dalam hatinya akan memiliki wajah seperti itu gitu ya. Nah kemudian sekarang iri hati itu bisa dirasakan oleh kita semua ya, dari mulai adik-adik yang masih kecil, sehingga sampai sekarang hari ini kita harus bisa mulai mengurangi atau menghilangkan rasa iri. Jadi kalau teman kita senang, kita harus ikut sukacita atau ikut senang dengan teman kita juga gitu. Nah kakak-kakak di sini juga, terutama kakak ya gitu, inginnya mulai dari sekarang, mumpung kita adik-adik masih kecil, kita mulai bisa. Jadi kalau kita tahu bahwa kok kita mulai iri ya sama teman kita mulai mengendalikan ya, mulai menghilangkan, kita ikut senang, ikut bahagia dengan teman kita yang sedang bahagia gitu ya. Atau teman kita sedih ya, kita juga ikut sedih, bukan kita nyukurin gitu ya, syukur tuh, atau kapok tuh dia jatuh misalnya, atau HP-nya hilang, abis sombong sih punya HP baru, nah gitu. Itu contoh yang tidak baik gitu ya. Nah jadi sekarang kita kakak juga pengen tahu ya, nanti adik-adik ke depannya harus mulai bisa. Kalau ke kakak atau ke adik yang paling dekat, karena kan sekarang kita belum ketemu teman-teman sekolah kan. Jadi kalau udah biasa, oh mama tuh suka marahin aku terus, sementara adik kok enggak gitu. Nah itu mulai dihilangkan. Jadi lama-lama kita punya hati yang bersih, yang tulus mengasihi orang lain tanpa kita harus merasa iri pada keadaan orang lain. Itu ya, firman hari ini cukup sekian sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan, dan kakak harap adik-adik bisa menjadi pelaku-pelaku firman gitu ya, mulai sekarang. Terima kasih adik-adik, Tuhan berkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan ya. Sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ayo kita sama-sama berdoa dulu. Kita akhiri ibadah kita, kemudian nanti terakhir kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah Kau berikan pada kami, sehingga kami hari ini masih bisa melakukan ibadah, masih bisa mendengarkan firman-Mu dan juga memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Engkau yang berkati kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami menjadi orang-orang yang selalu bersyukur, sehingga kami tidak punya iri hati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kakak-kakak di sini dan juga buat adik-adik di rumah, kiranya Engkau yang senantiasa sertai, Kau yang berikan kesehatan supaya minggu depan kami bisa bertemu dan berkumpul kembali dalam ibadah online kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Surga
kasih